Oke, assalamualaikum guys, selamat malam or whatever. At least di sini lagi malam. Maaf, rada random, tapi video kali ini nggak sesuai sama perencanaan karena ternyata aku liburan ini tidak begitu libur dan ternyata banyak kesibukan yang aku ambil dan seperti biasa ya keterusan dan akhirnya kayak gini malam-malam jam 12 gitu rekam video secara random. Dan aku rencananya di video ini cuman ngoceh-ngoceh aja, kayak ranting doang tentang suatu topik yang menurut aku menarik untuk dikaji dan menjadi beban pikiran aku sejak lulus dari kepengurusan Rohis waktu aku di SMA. Dan ya kayaknya menarik juga buat dibahas bareng teman-teman di sini gitu, para subscribers atau para ya penonton. Jadi ya biar nggak kelamaan juga aku pengen pakai stopwatch gitu di HP buat ya buat ngebatasin mungkin 7 menitan lah atau 7,5 menit deh biar ya flashback ke zaman-zaman debat. Oke. Jadi topik yang pengen aku bawa di sini adalah tentang khutbah Jumat. Sorry random banget, tapi aku jadi tertarik buat ngejadiin kayak topik video pas kemarin sih, karena ngerasa kehilangan khutbah Jumat itu. Karena kemarin tuh kan nggak Jumatan gara-gara kondisi sekarang. Dan sekarang tuh aku jadi kepikiran buat ngobrolin potensi yang kurang dimanfaatkan dari satu kumpul Jumatan itu atau sholat Jumat itu, dimana ya memang merupakan suatu keistimewaan karena cenderung pas Jumatan tuh masjid penuh dibanding sama waktu-waktu lainnya, dan mungkin itu satu-satunya waktu dimana emang orang-orang setempat gitu di lingkungannya masing-masing, entah itu dari sebuah RW atau sebuah masjid sekolah, masjid kampus dan lain sebagainya, itu suatu kesempatan untuk berkumpul dan bersosialisasi bareng orang banyak, atau berkumpul dan menyampaikan nilai-nilai ke orang yang berjumlah sangat-sangat banyak gitu. Dan ya sebagai konteks aja, aku dulu jadi seorang pengurus di DKM atau di Rohis SMA aku di SMA 5 Bandung, dan di situ tuh ada masjid, namanya Masjid Ines Solihin, masjid tercinta yang gabung sama SMA 3 Bandung. Dan uniknya untuk Jumatan kita tuh kayak tukeran. Jadi satu Jumat pertama SMA 3 yang ngurus misalnya, terus minggu depannya DKM-nya 5 atau Nurul Khomsah, terus Al Furqon DKM-nya 3, terus Nurul Khomsah dan lain sebagainya gitu kan. Dan kalau dari Nurul Khomsah sendiri, kita tuh punya divisi yang khusus yang ngurusin Jumatan ini. Gak cuma Jumatan sih, mereka divisinya namanya rumah tangga, dan salah satu divisi terunik lah di NK ini atau Nurul Khomsah ini, karena mereka kerjaannya emang regulasi inventaris, regulasi barang, regulasi kebersihan masjid, termasuk ngurus Jumatan. Dan ini itu termasuk menghubungi orang-orang yang akan menjadi pemateri dan juga ngurus konsumsi buat pemateri itu. Dan satu hal yang jadi sorotan tuh ketika aku berkiprah sebagai anak masjid gitu kan di SMA adalah jumlah orang yang ketiduran gitu waktu khutbah Jumat. Dan aku nggak mau menjauhkan diri sendiri dari fenomena ini. Aku pun termasuk salah satu pelaku gitu. Dan ini menjadi suatu observasi yang cukup menarik sih. Dan satu hal yang aku sesali ketika udah nggak jadi pengurus lagi di DKM Nurul Khomsah, karena setelah dipikir-pikir, potensi dari sebuah perkumpulan yang agung ini di hari yang sepatutnya dirayakan gitu, hari Jumat, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Entah itu dari orangnya sendiri, ya emang tergantung pemaknaan masing-masing orang terhadap Jumatan itu gitu kan, atau entah karena ya emang lagi atmosfernya gitu,
atau mungkin karena pembicara atau pembawaan materi yang sedang dikhutbahkan itu kurang mengajak jamaah masjid untuk bisa ikut menyimak dan mendengarkan dan menerima nilai-nilai apa sih yang akan disampaikan gitu. Karena kalau dipikir-pikir, Jumatan itu sebuah kesempatan yang istimewa, dan itu tuh kesempatan dimana setiap minggu ada time frame untuk memberikan nilai-nilai, untuk memberikan semangat, untuk memberikan booster gitu bagi orang-orang yang udah menjalankan pekerjaan mereka selama seminggu gitu. Dan itu sebetulnya bisa jadi momentum gitu, momentum suatu minggu, highlight suatu minggu. Ya pikirin aja mungkin zaman Rasulullah gitu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin khutbah Jumatnya ekstra powerful gitu, sampai bikin para sahabat ya terinspirasi dan tergerak. Dan itu sayangnya jarang terjadi dalam masjid-masjid kita, atau at least aku ngerasanya kayak gitu. Dan selama aku menjalankan peran sebagai seorang jamaah gitu di masjid sekolah, itu tuh nggak sesering itu nemu khutbah Jumat yang powerful dan benar-benar bikin meningkatkan iman dan takwa gitu. Ya meskipun setiap kali Jumatan pasti ada ajakan seruan untuk jamaah untuk mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa gitu. Ya meskipun diomongin kayak gitu, itu tuh ya substansi itu berbeda dengan pembawaan gitu. Ya dan terkadang emang pembawaan ini yang jadi PR, sehingga perlu kita fokuskan lagi gitu. Ada agenda untuk benar-benar lebih merhatiin khutbah Jumat, bagi para jamaah atau kita, untuk lebih memaknai itu sebagai suatu ajang untuk menerima value-value. Dan bagi orang-orang yang punya influence atau mengurusi hal ini, atau mungkin orang-orang yang kerap menjadi pembicara, kerap menjadi khotib gitu waktu Jumatan, untuk lebih mempersiapkan lagi substansi dan pembawaan yang akan diberikan gitu waktu Jumatan. Karena bisa jadi itu suatu momentum yang powerful untuk minggu seseorang gitu. Dan ya kalau dipikir-pikir skala dari hal ini bisa sangat-sangat besar kalau banyak orang benar-benar memfokuskan diri untuk ya bikin impression, bikin tampil dalam khutbah gitu. Maksudnya nggak tampil kayak gimana, tapi maksudnya menganggap khutbah sebagai suatu yang lebih dari sekedar formalitas atau sekedar kewajiban di sholat Jumat, tapi sebagai momentum yang tadi. Oke, udah 7,5 menit, sorry banyak ngoceh. Ya aku mudah-mudahan nggak apa ya, ya udah deh, udah ngantuk, sorry guys. Ini kayaknya nggak akan dipotong-potong, nggak akan diedit karena gak ada waktu. So ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, jadi bahan berpikir. Sorry kalau kemana-mana dan nggak terstruktur, emang nggak ada skripnya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.